Halo Sobat Pelita, kembali lagi bersama kita di segmen BAS. Bersama saya Izky Putra Harsono dan saya Yanar Ismail. Kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat mengerikan di Indonesia ini. Iya, yes, benar. Khususnya saat kita lagi memperingati Hari kemerdekaan ini ya, Mas. Yes, Ya. alright. Jadi ini kita akan membahas tentang lubang buaya. Kalian Ya, pasti benar. sudah dengar ya lubang buaya. Pasti sudah kerap dengar. Apa itu lubang buaya yang terjadi di 30 September? Course, benar sekali. Jadi lubang buaya itu terletak di Jakarta Timur, Mas Bima. Jakarta Timurnya itu di dekat bandara, di dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Oh, Jadi ya dulunya itu bekas rawa-rawa dan kampung, Mas Bima. Yes, benar. Ya namanya sendiri itu lubang buaya bukan. Benar sekali. Ya. Jadi G13 PKI dilaksanakan pada 30 September 1965 sampai 1 Oktober, Mas Bima. Jadi pada saat itu jadi menjelang 1 Oktober gitu ya, ya, malam hari. Jadi gerakan ini misinya buat menculik para jenderal di Indonesia. Seperti itu. Ya, Angkatan darat. Ya di situ sendiri ada 7 korban perwira yang bernamakan, satu ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Letjen Suprapto, yang ketiga ada Letjen S. Parman, yang keempat ada Letjen MT Haryono, dan yang kelima ada Maijen DI Panjaitan, yang keenam ada Maijen Sutoyo Siswomiharjo, dan yang ketujuh Kapten Pierre Tendean. Itu kan para korban ya, Mas, perwira-perwira, para pahlawan lah ya, Mas ya. Ya, sekarang diangkat jadi pahlawan revolusi. Benar sekali, Mas Bima. Itu mereka diculik di mana ya, Mas? Jadi cerita ini mereka diculik pas tidur, Mas, di rumah. Pas di rumah. Orang iya dijemput jam 3 pagi. Berarti pas ya menjelang subuh ya, Mas? Ya, benar sekali. Menjelang subuh itu masih pada. Ya, di sana itu mereka habis diculik dibawa ke lubang buaya. Di lubang buaya, di sana mereka disiksa, terus dimaki-maki, dibunuh. Akhirnya dibunuh. Yes. Nah, itu jenazahnya itu dimasukkan ke sebuah sumur tua. Jadi lubang buaya itu ya, Mas. Ya, awalnya itu cuma sumur tua, Mas. Belum, namanya bukan lubang buaya. Nah, setelah tragedi itu baru dikenal sebagai lubang buaya dengan kedalaman mencapai 12 meter. Dalam ya berarti. Iya, dalam, Mas. Tapi lubangnya itu cuma muat 1 orang. Terus setelah kejadian ini ternyata jenazah-jenazahnya juga ditemukan pada 4 hari setelah kejadian itu, Mas. Yes, benar sekali. Ya, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1965. Ya, setelah juga iya. Ya, tragis, Mas, Itu ya, korbannya itu. Korban-korbannya Ya, itu sangat tragis ya. Mengerikan. Jadi ya itu kan telah ditemukan ya para korban yang sangat tragis itu. Terus kemudian mereka dimakamkan dengan upacara kenegaraan gitu loh, Mas. Sebagai lainnya para pahlawan lah, itulah, Mas ya. Dan saat itu mereka dikenal sebagai dikenang sebagai pahlawan revolusi itu, Mas. Ya. Tapi menurutku tuh, Mas, peristiwa di lubang buaya ini bukan cuma peristiwa tentang kemanusiaan saja, tetapi peristiwa di lubang buaya itu juga tentang titik balik politik Indonesia. Sebagai titik baliknya ya. Yes, benar sekali. Sama kan juga PKI itu juga dibubarkan oleh pemerintahan Indonesia. Seperti itu. Oh, ya. Ya, peristiwa tersebut juga mengubah kepemimpinan nasional Indonesia ini, Mas. Dari sinilah muncullah
muncul fase baru, Masa orde masa baru ya, niku mau. itu masa baru politik Indonesia yang dikenal sebagai Orde baru. iya, benar sekali Mas ya. Nah, ini kan Apa? kalau kita menceritakan detailnya itu sangat panjang sekali ya Mas. Nah, Benar. misal nanti ada teman-teman yang mau Pengen lihat pengen secara langsung atau pengen mengenal lebih dalam lagi ya, tentang kisah G30 SPKI yang sangat mengerikan itu, kalian juga bisa berkunjung ke museumnya langsung Mas Bima. Di sana juga ada foto-foto tentang evakuasinya, terus juga ada baju-baju yang sangat baju-baju terakhir yang baju dipakai terakhir oleh pas disiksa itu ya Mas. perwira-perwira tinggi itu Ya, ya bagi teman-teman yang mau melihat gimana tragisnya G30 SPKI bisa datang ke situ ya. Tapi ya Mas Bima pernah dengar cerita-cerita horor nggak di tempat lubang buaya itu Mas? Oh pernah Mas, saya pernah baca lah artikel. Nah, bisa di sana itu terdengar biasanya tengah malam itu loh Mas, terdengar suara tembakan. Berarti Masih membekas ya, mistis lah Mas. Soalnya kan di sana tempat penyiksaan juga, penguburan juga, ya, gitu loh. sekali. Sangat kejam sekali. Dan Katanya juga di lubang buaya itu katanya orang-orang ya Mas, aku lihat di TikTok ya. Katanya juga bau amis Mas sampai bau sekarang. amis darah ya Mas. Darah. Itu ya amis apa? Oh iya, iya. Ya, sepertinya darah itu Mas. Soalnya kan disiksa sampai ditembakin gitu ya Mas. Ya, iya. Ya, ya kalau kalau dibayangin ya, ya sangat horor sekali lah tempat itu ya Mas. Harusnya ya Mas. Harusnya, soalnya itu tempat ya saat itu. Masa lalu ini kelam ya Mas. Ya masa lalu sangat kelam. Mas Bima berani nggak datang ke sana sendirian pada malam hari Mas? Ya mikir-mikir dulu ya Mas kalau mau datang sendiri ke sana. Soalnya takutnya ada apa-apa. Itu loh Mas. Ada apa-apa nih? Ada apa-apa nih? Horor apa? Hantu nih apa? Enggak Mas. Ya enggak, ya horor ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa gimana? Nggak apa-apa wis. Maksudnya kan di sana tempat bekas jenazah gitu loh Mas. Pasti kan orang-orang merasa takut lah gitu Ya, lah. benar-benar. Bukan Mas. Benar sekali Mas Bima. Ya mungkin cukup sampai di sini aja ya Mas Bima pembicaraan kita pada hari ini. Ya pada siang hari ini cukup sekian dari kami berdua. Yes, benar sekali. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Yes, benar. Yes.